Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Anwar Jihad, channel yang akan membahas tentang dunia pertanian, dunia bisnis, dunia dakwah, dan dunia pertanian. Teman-teman sekalian, sebelumnya Anwar mohon maaf karena hampir dari beberapa hari ini Anwar jarang mengupload video karena lagi sibuk dalam hal kuliah. Jadi waktunya sedikit terbatas untuk membuat sebuah konten. Dan di sela-sela waktu subuhan Anwar ini, Anwar ingin berbagi tips dan ilmu tentang bagaimana sih cara membuat benih bibit cabai yang awalnya dari benih kampung menjadi benih yang unggul. Karena saat ini petani-petani itu hampir tidak percaya lagi dengan yang namanya benih kemasan, karena disebabkan dengan benih kemasan yang tidak tahan dengan berbagai lingkungan sekitar yang sulit beradaptasi. Sedangkan kalau benih kampung ialah benih yang hidup pada suatu tempat, suatu daerah, dan benih tersebut sudah beberapa waktu dan mampu beradaptasi sehingga dikembangbiakan dari waktu ke waktu oleh banyak petani. Contoh benih kampung ini sendiri sih banyak, seperti benih lokal Indrapura, benih lokal Lolai misalnya, itu merupakan benih lokal. Jadi bagaimana cara membuat agar benih tersebut dapat terus produksi dengan maksimal? Karena pemilihan benih merupakan dasar dalam budidaya. Jadi kalau dari segi benih saja kita sudah salah menentukan, sudah salah dalam memilih, maka bisa jadi penyebab gagal panen kita adalah karena pemilihan benih ini. Untuk itu perlu diketahui bahwasanya benih kampung ini sendiri apabila dibudidayakan terus dengan sistem pembuatan benih yang secara turun-temurun, hanya diambil dari buah cabenya, lalu dibuka, diambil bijinya, lalu diproses penjemuran, lalu ditanam lagi. Ini yang sering terjadi apabila petani lokal, petani konvensional menggunakan benih lokal, benih kampung ini. Jadi di sini Anda akan berbagi tips bagaimana sih cara membuat agar benih kampung tadi dapat berubah menjadi benih unggul. Tentunya di sini Anda beritahu caranya, yaitu dengan melakukan pemurnian. Karena apabila tidak dimurnikan, awalnya bisa jadi benih kampung tersebut bagus, tumbuh bagus, namun terus kita budidayakan, kita ambil hanya proses pengambilan benih seperti biasa gitu, tidak dilakukan pemurnian, maka pengaruh dari lingkungan seperti cuaca, seperti hama, dia akan tidak resisten lagi benih tadi, menyebabkan hama tadi yang resisten terhadap benih. Jadi akan mudah terserang penyakit yang awalnya tahan virus misalnya, tapi karena proses pembuatan benih tadi yang tidak optimal, maka menyebabkan benih tadi juga tidak akan tahan, akan semakin lemah. Oke teman-teman, kita akan masuk kepada bagaimana sih tips untuk pemurnian benih itu sendiri. Ada berbagai banyak prinsip pemurnian benih, namun Anwar lebih kepada pandangan untuk kita sebagai pembuat benih. Itu caranya ada beberapa tahapan, ada sekitar 5 tahapan. Dan di mana ini proses pemurniannya? Yang pertama, itu kita harus memilih. Yang pertama, pilihlah benih cabai yang akan kita murnikan. Dan pastikan itu benih cabai lokal tadi memang sudah terpercaya dan sudah memang benih yang tahan virus, sehingga dalam proses pemurnian akan lebih meningkatkan kualitasnya lagi. Pemurnian benih, teman-teman. Yang kedua, kita ambil bijinya dari tanaman cabai yang telah memasak tadi. Bijinya kita tanam, namun ditanamnya di sini di dalam polybag. Kita ambil 40 tanaman dari satu pohon tadi yang akan kita murnikan. Kita 40, kita tanam di polybag. Jangan ditanam di tanah, teman-teman. Karena apabila kita menanam di tanah, maka akan banyak pengaruh ataupun dari lingkungan sekitar, baik itu tanah, baik itu pH-nya, dan juga bisa jadi dia akan diganggu oleh akar-akar tanaman yang lain. Jadi yang saya sarankan untuk melakukan di media polybag itu ukuran sekitar ukuran yang 5 kilo. Itu kita tanam 40 proses pemurniannya. Kita tanam 40. Setelah kita tanam,
perawatan sama, sistem normal lah dalam perawatan benih cabai. Setelah umur 40 hari pasti akan terlihat mana benih-benih yang memang di situ benihnya itu mulus. Artinya tanaman tadi tidak terserang virus, tidak terserang hama, pasti akan terlihat teman-teman. Dan di sini setelah yang terlihat, caranya kita tularkan virus. Karena untuk menguji tanaman tadi seberapa tahan terhadap virus sehingga menghasilkan lebih unggul, yaitu dengan mengujinya, dengan memberikannya sebuah virus. Virus di sini kita ambil dari tanaman yang sudah terkena virus. Contohnya virus mozaik, kita ambil tanaman tadi yang berbeda dari 40 ini. Setelah 40 ini kita pilih 5 saja, 5 tanaman yang terlihat bagus kita pisahkan, dan yang lain bisa kita seleksi dan kita singkirkan, gitu teman-teman. Kita singkirkan. Lalu setelah hal itu terjadi, kita ambil dari cabai yang lain yang sudah terkena virus, yang kuning tadi, virus mozaik, itu kita ekstrak ke dalam air. Kita beri air, kita masukkan tanamannya, kita berikan 1 malam, dan ekstrak airnya tadi itu kita semprotkan kepada tanaman yang kita lakukan pemurnian 5 tadi itu, semprotkan. Dan setelah disemprotkan, berarti kan ini virusnya telah berpindah ke tanaman yang akan kita murnikan. Karena prinsip seperti itu, karena virus pasti akan menular, walaupun tidak virus corona gitu. Jadi setelah kita tularkan, dalam waktu 15 sampai 20 hari itu pasti terlihat tanaman yang tadi di antara 5 tadi, tanaman yang akan tahan virus. Tanaman yang kita lihat pasti ada di antara dari tanaman yang unggul tadi yang dia tidak terpengaruh dengan virus tadi. Setelah tidak terpengaruh, ketika 5 ini terpengaruh, berarti proses pemurnian tahap pertama kita gagal. Artinya benih tadi dari awal tuh sudah tidak bisa kita murnikan. Berarti sudah dia tidak kebal terhadap penyakit. Kita seleksi di antara 5 ini, misalnya ada 2 yang bagus terlihat tidak terpengaruh dengan virus tadi, maka dia 2 ini kita ambil di antara satunya. Lalu setelah kita urus di antara yang 4 tadi, kita biarkan 1 tadi kita urus. Lalu setelah kita urus, buah cabai kita ambil lagi. Dan prinsip pengambilannya seperti ini: biarkan tanaman tadi itu buah terus sampai dia proses pemasakan. Proses pemasakan di sini kita biarkan sampai benar-benar masak. Artinya tanaman tadi sampai mau mati, biarin sampai mau mati. Tapi buahnya tadi sudah merah-merah, kita biarin. Jadi prosesnya kalau ibaratkan kalau bayi tadi dia sudah puas neteknya, sudah puas menyusuinya. Jadi nutrisi-nutrisi tadi yang benih tadi itu sudah cukup nutrisinya, baru kita akan buat benih lagi. Kita ambil dari satu tanaman tadi, kita ambil sekitar 40 lagi. 40 kita dedar, kita budidayakan lagi, kita buat 40 lagi, kita share lagi. Tanaman tadi ini sudah terseleksi dari virus. Baru kemudian setelah kita seleksi tadi, kita akan tanam lagi. Kita akan menularkan setelah 40 ini tahap yang kedua. Tadi tahap kedua dari benih yang tadi itu kita ambil, lalu akan kita buat dia semacam kita berikan dia tularan daripada hama. Hama tadi kita bisa dapatkan dari mengambil dari tanaman yang terkena hama, contohnya hama kutu ataupun hama trips tanaman, lalu kita sandingkan dengan tanaman yang 40 tadi. Jangan dilakukan penyepraian. Kita lihat mana tanaman yang tahan. Setelah terlihat, baru setelah nampak kita sisakan 5. Setelah 5 tadi kita rawat lagi, lakukan penyemprotan seperti biasa. Dari tadi kita akan ambil 2 tanaman. Selama dia berbuah, selama dia panen sampai di akhirnya panen, di antara buahnya pasti akan terlihat yang lebih bagus. Kita ambil dari satu tanaman tadi untuk kita buat lagi dia benih. Kita ambil lagi bijinya, lalu kita budidayakan lagi. Kita budidayakan 40 lagi, 40. Tahap yang ketiga, 40. Di sini kita sudah tidak proses pemurnian untuk pengujian kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan memantau bagaimana proses pemurnian ini benih tadi bisa seragam. Karena setelah dia seragam, selama benih
tahap yang ketiga ini kita tanam 40, lalu kita rawat seperti biasa. Kita cari lagi tanaman yang paling bagus lagi di antara 40 tadi. Terus kita ambil, lalu kita budidayakan lagi. Kita coba lagi, kita ambil lagi bijinya setelah dia merah, lalu kita tanam lagi 40 lagi, tahap yang keempat. Dan tahap ini akan berlangsung hingga dalam proses pembudidayaan tadi, tanaman kita tadi bisa seragam. Seragam artinya proses dari tanaman saya terlihat bahwasanya ketika dia dibudidayakan, hasilnya seragam. Tidak ada yang terkena virus, tidak ada yang terkena hama. Jadi dia tanaman tadi bareng-bareng. Karena kalau kita kondisi di lapangan kan ada tanaman yang sakit, ada yang bagus, ada yang tanaman sifatnya jenis buahnya berbeda. Kita seragamkan hingga kita dalam pembudidayaan tadi 40 tadi kita coba seragam. Nah, makanya inilah rahasia dibalik mahalnya benih cabai. Coba dari tahap pertama budidaya sampai dia panen aja bisa sampai 4 bulan. Tahap pertama. Kita masuk tahap kedua, tahap 4 bulan lagi sampai dia panen lagi keturunannya. Kita ambil keturunan lagi tahap ketiga 4 bulan lagi. Keturunan lagi yang keempat lagi. Nah, sampai tadi tahap seragam. Karena kita sudah mengujinya dengan virus dan hama. Insya Allah kalau kita uji, tanam tadi akan seragam hingga beberapa tahap. Kita tadi setelah seragam 40. Nah, kita ambil satu tanaman lagi, baru kita ambil sistem pembuatan benihnya. Nah, nanti di video selanjutnya Anwar akan bagikan bagaimana cara pembuatan benih yang baik dan benar setelah dilakukan pemurnian. Nah, garis bawahnya setelah dilakukan pemurnian. Karena jika pelakuan pembuatan benih cabai ketika belum dimurnikan, sama saja kita mengambil itu saja tanaman yang sudah terpengaruh dengan lingkungan, hawa, dan bisa jadi dia belum beradaptasi dengan lingkungan setempat kita. Nah, sehingga dia belum menjadi lebih unggul. Jadi setelah kita mulai tadi, baru dibilang dia benih unggul. Unggul di sini artinya apa? Ketika ditanam, dia akan terlihat tidak ada perbedaan, mulus semuanya. Nah, tahan virus, tahan hama, dan bisa tahan terhadap cuaca di daerah setempat kita. Begitu teman-teman. Jadi maka terus yang baru gabung bisa subscribe channel ini. Kita akan selanjutnya akan bahas tentang bagaimana pembuatan benih yang baik dan benar, sampai hingga menjadi benih yang nomor 1 seperti benih kemasan. Bisa kita belajar sendiri, intinya adalah ilmu dan ingin belajar itu ya teman-teman. Nah, jadi demikian dari Anwar. Semoga video bermanfaat. Dan kalau ada yang ditanyakan silakan komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan bagikan video ini pada teman-teman sekitar kita agar mengetahui ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Sekian dari Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.